Gimana hilang proteinnya? Jadi sewaktu whole blood yang kita peroleh dari sampel biologis, apakah itu hewan namanya, apakah itu manusia sebagai relawan namanya, maka kita dapatkan darah lengkap dulu ya, itu yang kita sebut dengan whole blood-nya. Ya, whole blood itu kalau kita pisahkan secara sentrifugasi tanpa penambahan antikoagulan, kita akan dapatkan dua komponen. Ya, yang pertama adalah cairan darah yang bening, itu kita namanya serum. Kemudian endapannya kita sebut dengan benda-benda darah. Dan benda-benda darah itu ada yang namanya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, kalau dalam bendingan itu ada protein, masih ada protein kok dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan plasma, darah lengkap itu kita tambahkan antikoagulan. Ya, kita tambahkan antikoagulan yang cocok. Ingat ya, antikoagulan itu banyak. Tidak semua antikoagulan itu cocok untuk pemeriksaan obat-obat tertentu. Apalagi kalau sempat saudara bekerja di laboratorium klinik. Ya, pemilihan antikoagulan, konsentrasi antikoagulan sangat menentukan terhadap kualitas sampel. Dan nanti saudara belajar ya tentang GLP, Good Laboratory Practice. Ya, bagaimana menyiapkan sampel biologis yang baik itu. Ya, tidak sembarangan kita bekerjanya. Nih, tolong diingat. Apalagi kalau sempat bekerja dengan hewan percobaan, yang pengambilan sampel darahnya itu perlu untuk mendapatkan skill yang cukup. Kalau manusia kita bisa suruh, Bapak Ibu tolong diam sebentar, tenang sebentar, kita akan ambil darah. Kalau hewan gimana? Oh kelinci, tenang sebentar, saya akan ambil darah kamu. Benar kira seperti itu. Oh tikus, diam sebentar. Oh mencit, hening sebentar. Tidak bisa. Perlu adanya suatu keterampilan khusus. Pengambilan darah. Kalau manusia ya paling nanti kita sulit mendapatkan venanya. Kalau orang yang gemuk agak sulit. Tapi kalau orangnya standar berat badannya, seolah tidak sulit mengambil darahnya. Ya, tetapi di dalam etika pengambilan darah untuk manusia memang tidak boleh langsung, farmasisnya tidak boleh. Secara teori boleh, tapi secara etikalnya tidak boleh. Kita harus cari tenaga analis laboratorium kesehatan di bawah pengawasan dokter. Ini dalam etikalnya. Ya, jadi dari data plasma atau serum nih bisa saja ya. Karena plasma dan serum itu sangat memungkinkan kita melakukan analisis obat dalam materi biologisnya. Kalau darah langsung kita lakukan HPLC kan, nah itu risikonya besar. Ya, kalau dari data plasma dan serum itu kita lakukan ekstraksi, ya, nah itu akan kita tarik itu bahan-bahan aktifnya bisa tertarik nih. Tapi kalau untuk darah langsung itu kita butuh apa yang kita sebut dengan prekolom treatment. Ya, jadi harus ada prekolom dulu. Setelah ada prekolom baru sampel ini akan masuk pada kolom yang terpasang pada alat HPLC. Risikonya sangat besar sekali terhadap penyumatan daripada kolom. Kolom itu lumayan besar, lumayan. Satu kolom itu nilainya sekitar 20 juta itu satu kolom saja. Makanya analisis obat dalam materi biologis itu membutuhkan biaya yang besar ya. Kemudian data urin dapat ditampilkan apabila apa? Kita ketahui jumlah obat yang diekspresikan itu dalam bentuk ya utuh, ya dalam bentuk utuh. Nah, kemudian diekspresikan melalui urin secara maksimal. Karena ekspresi itu kan bisa saja melalui apa ekspresi itu? Batu empedu kan keluar bersama feses. Ya, ekspresi obat bisa melalui udara pernapasan. Ekspresi obat bisa melalui kulit, keringat, ya, bisa melalui plasenta. Ya, pada umumnya dengan adanya kebesaran Yang Maha Kuasa di tubuh kita ini, ya obat itu akan umumnya akan diekspresikan melalui urin ya, tapi tidak tertutup kemungkinan karena keterbatasan juga molekul-molekul tertentu tidak bisa. Ya, molekul-molekul yang memiliki bobot molekul yang besar itu pada umumnya tidak melalui urin dia. Ya, nanti saudara lihat ya, berapa kisaran molekul. Ya, kalau molekul obat itu yang umumnya kan di bawah 300.
Masih ada yang 300 sampai 500, ada yang besar daripada 500 bobot molekulnya. Jalur ekskresi obat akan sangat ditentukan oleh sifat fisikokimia obat itu. Di antaranya adalah bobot molekul. Jadi dari data urin ini kita akan kumpulkan urin dalam waktu tertentu. Ya. Nah, jadi sewaktu kita mendesain ujinya pada hewan bisa, kemudian pada manusia akan lebih mudah terkontrol, ya. Nah, setelah minum obat, manusia yang dijadikan sebagai relawan, ya, pada waktu tertentu disuruh keluarkan urinnya. Ya, misalkan setengah jam setelah minum obat, ya, disuruh berurin berapa, kita tampung saja, dianalisis nanti ya sedikit saja, jangan semuanya dianalisis ya, nanti laborannya bau urin itu lagi semuanya. Ya, tetapi harus dicatat berapa volume urinnya, harus dihitung secara kuantitatif. Dari sana akan kita dapatkan juga laju obat, laju absorpsi bisa dihitung dari data urin dan sebagainya. Untuk obat-obat yang sangat sulit kita analisa dari data darah, apakah itu plasma atau serum, ataupun dari data urin, kita dapat mempelajarinya dari efek farmakologik akut. Ya, bisa dari efek farmakologi akut kita hitung nilainya. Itu juga dari observasi klinik. Misalkan obat-obat yang bekerja terhadap mempengaruhi terhadap pupil mata, akan ada terjadi midriatik dan apa lawannya midriatik? Ya. Ya, akan terjadi pembesaran pupil mata dan pengecilan pupil mata. Bisa dihitung. Nah, untuk buku yang terbaru, kalau di Sargel edisi ketiga belum dinyatakan disolusi, tapi kalau untuk Sargel edisi keempat selanjutnya, data disolusi dapat kita gunakan untuk menghitung bioavailabilitas. Walaupun disolusi ini kita hitungkan secara in vitro. Ya, boleh melalui apa yang kita sebut dengan disolusi terbanding. Ya, faktor yang pengaruhi begitu banyak ya untuk bioavailabilitas itu, ya, sifat fisikokimia obat, ukuran partikel bisa menentukan, bentuk kristal atau amorf menentukan, bentuk garamnya, hidrasi, pH atau pKa, banyak faktor yang menentukan bioavailabilitas obat itu. Bahan farmaseutik akan mempengaruhi juga. Apa jenis bahan tambahannya, kemudian konsentrasinya juga berpengaruh. Ya, di samping itu metode fabrikasi juga akan berpengaruh. Laju disintegrasi obat juga akan berpengaruh. Ya, obat dalam bentuk fast disintegrating dengan yang slow release pasti akan sangat berpengaruh itu. Waktu disudah obat dalam bentuk sediaan juga akan berpengaruh. Ya. Di dalam merancang uji BABE itu, ini yang harus kita perhatikan ya. Sediaan pembandingnya apa? Kalau untuk bioavailabilitas yang relatif, kita menggunakan produk kita sendiri boleh, produk orang lain juga boleh. Ya, kalau kita menggunakan produk online, kalau itu sudah direkomendasikan oleh klinisi sebagai suatu bentuk sediaan yang paling bagus respon farmakologisnya, kita akan gunakan sebagai uji bioequivalensi. Ya. Kemudian apa subjek percobaan dan apa kriterianya? Pada uji praklinik kita menggunakan hewan percobaan, sedangkan pada klinik kita akan menggunakan manusia sehat ya, yang telah memenuhi kriteria dan pemeriksaan laboratorium. Jumlah subjek akan menentukan itu, karena ini terkait dengan keputusan yang diambil secara statistik. Ya, jumlah subjek ini akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan sewaktu kita melakukan desain percobaan. Ya, desain percobaan. Itu juga halnya dengan interval waktu pemberian obat. Ya, interval waktu pemberian obat. Di dalam interval pemberian obat ini, kita harus pertimbangkan apa yang kita sebut dengan washout period. Apa itu kira-kira washout period itu? DV, apa yang disebut dengan washout period?
Cynthia? Kok diam-diam saja? Dini Asifa, Dini? Periode pengeluaran gitu, Pak. Apa? Periode pengeluaran gitu, Pak. Ya, periode pengeluaran itu yang kita sebut dengan periode pembersihan, ya, periode pembersihan. Artinya, kita memberikan obat sekarang, karena secara farmakokinetik obat itu akan dikeluarkan, konsepnya modelnya kompartemen. Obat yang masuk akan dikeluarkan. Walaupun demikian, ya karena tadi telah kita ingatkan lagi, proses absorpsinya kinetika OR1, eliminasinya kinetika OR1, tidak akan pernah habis obat dalam tubuh. Ingat itu. Ya, karena nilainya akan menjadi 1/sekian. Paling-paling lagi tidak terdeteksi lagi dengan alat yang kita gunakan. Oleh sebab itu, ada aturan-aturannya. Berapa kali waktu paroh rentang pemberian obat pertama dengan obat yang kedua, supaya tidak menimbulkan terjadinya kumulatif kadar obat dalam darah yang disumbangkan oleh obat yang diberikan pada periode sebelumnya. Ya, nah maka jumlah subjek ini kalau di dalam aturan di FDA ya atau di farmakope itu jumlah subjeknya 12. Ya, kalau kita menggunakan desain percobaannya itu adalah satu sampel satu adalah pembanding, berarti kita butuh 24. Berat ya kira-kira itu? Mencari subjek yang 24. Ya. Nah, karena itu berat, bisanya diapakan dengan desain percobaannya. Desain percobaannya itu yang kita sebut dengan crossover design. Ya. Apa itu kira-kira crossover design itu? Rabiul Fadri? Ada yang lambat, ada yang cepat. Paper umum cepat. Bentar. Dina, pertanyaannya apa? Dina, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kalau cepat itu langsung direfleks dan dia butuh waktu. Ya, jadi untuk menghindari jumlah subjek yang terlampau banyak, nah maka kita gunakan desain expertnya. Bisa kita menggunakan two-way crossover design, bisa kita menggunakan three-way crossover design, atau kita bisa menggunakan four-way crossover design. Jadi silangnya 2 arah, 3 arah, atau 4 arah, tergantung lagi kepada produk yang kita uji. Dan ini akan dapat kita gunakan untuk menghindari apa yang kita sebut dengan chronofarmakokinetik atau kita sebut dengan viability farmakokinetik atau dalam bentuk bahasa kita sebut dengan keragaman farmakokinetik. Jadi artinya kalau kita bagi two-way crossover design, subjek yang sama mendapatkan 2 jenis obat dalam waktu yang terpisah. Ya, kita membandingkan antara genetik satu dengan bermerek dagang satu, ya. Untuk periode sekarang, 2 kelompok ini akan menggunakan produk yang berbeda. Minggu besok dia silang dia lagi. Ya. Interval waktu pemberian ya, ini akan kita gunakan apa tadi, washout period ya. Proses pembersihan obat atau pengeluaran obat. Modalitas pengambilan sampel, apakah itu tunggal, ya. Apakah kita menggunakan berulang, berapa jumlah dosis. Pada umumnya untuk menilai bioavailabilitas kita gunakan obat tunggal. Pada umumnya dalam kasus-kasus tertentu kita bisa gunakan untuk berulang. Jumlah dosis yang digunakan adalah dosis pemakaian, usual dose. Ya, karena kita akan memberikan suatu nilai keamanan.
Nah, kemudian apa senyawa yang dianalisis dan apa metodenya? Senyawa analisis adalah senyawa yang aktif farmakologis dalam aliran darah. Jadi kemampuan orang melakukan analisa sangat dituntut di sana itu. Makanya orang farmakokinetik juga harus kuat dengan metode analisa. Anfiskim saudara harus kuat. Kita akan lakukan proses ekstraksi. Kita akan lakukan proses kuantitatif dengan menggunakan apakah itu kita menggunakan HPLC, spektrofotometrika, KLT densitometrika, bergantung lagi kepada metodenya. Ya, metodenya. Tetapi kita harus ingat, ya metodenya itu adalah metode yang indicating assay. Indicating assay itu apa maksudnya? Metode yang indicating assay itu apa maksudnya? Ya, metode yang tidak yang handal di mana hasilnya itu tidak pengaruhi adanya zat-zat lain di dalam sampel. Kemudian frekuensi dan waktu pengambilan sampel, ya di dalam pengambilan sampel ini, kalau pemberian obatnya ekstravaskular harus dapat mewakili. Mana yang terwakili? Fase absorpsi terwakili, fase distribusi terwakili, fase eliminasi obat terwakili. Paling tidak kita harus menggunakan 3 titik di sana. Pada masing-masing fase itu minimal 3 titik. Oleh sebab itu, total sampel yang harus kita ambil di dalam pengujian bioavailabilitas bioekivalensi itu adalah berapa? Berapa totalnya? Kalau kita kumulatifkan. Berapa totalnya jadinya? Loh, kok diam saja? Berapa totalnya? 3 fase absorpsi, 3 distribusi, 3 eliminasi. Berapa totalnya? Nggak mengerti itu. Anissa Rahman. Apa ceritanya tuh Nisa? Lagi Bercerita pula, kuliah pula Nisa ya? enggak Pak, hitungnya Pak. Apa? Enggak, tadi yang menghitung banyak sampel. Tadi Pak kan ada 3 kata Bapak. Jadi sedang. Terus? Kenapa hilang Anita? Enggak hilang Pak. Oh, nah, apanya ya? Berapa jadinya? Kalau 3 absorpsi, 3 distribusi, 3 eliminasi itu jadinya 9. Jadi di dalam matematik itu tidak selalu yang tersurat saja tersirat ya. Nah, jadi artinya di dalam metode analisis itu kita akan hitung juga sebagai kontrol. Oleh sebab itu yang akan kita analisis 10 jadinya. Jadi 3 tambah 1 adalah jadi kontrol negatif. Sebelum pemberian obat, sampel harus kita ambil dulu untuk mengontrol apakah ada pengaruh daripada mungkin makanan sehari sebelumnya, ya minuman sebelumnya, taat enggak relawan itu terhadap protokol yang telah diberikan. Nah, itu dijadikan sebagai kontrol negatif. Nah, jadi minimal 10 ya. Jadinya minimal 10. Jadi sampel yang digunakan itu apa? Tadi kita sampaikan kan ya. Pada umumnya orang akan gunakan darah. Karena dalam darah ini adalah satu parameter yang paling tak mewakili. Ya, kalau dengan urin itu kan ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan kita menggunakan urin. Belum tentu bisa obat itu diekspresikan secara sempurna melalui urin. Terutama sekali obat-obat dengan bobot molekul yang relatif besar itu. Ya, jadi pembelian sukarelawan itu mencakup pemeriksaan kesehatan ya, penandatanganan itu yang disebut dengan informed consent ya. Jadi ada lembaran persetujuan dulu, ya, tidak boleh dipaksa itu, ya, tidak boleh dipaksa. Jadi ada menandatangani dan itu juga tidak pamrih. Oh saya mau jadi relawan apabila saya dibayar sekian juta, itu tidak bisa pula itu, ya. Nah, tetapi biasanya kalau dalam satu penelitian
pasti ya akan ada suatu kompensasi yang diberikan. Ya, yang biasanya orang sangat-sangat manusiawi juga kan. Perluasan minum obat pada umumnya 1 minggu ya. Ini yang kita sebut dengan washout period itu. Paling cepat itu 1 minggu. Parameternya adalah waktu paruh. Bentar. Kemudian untuk pemberian obat itu kita usahakan pasien itu puasa dulu ya, 1 malam. Jadi pengambilan sampel material hayatinya darah atau urin pada waktu interval waktu tertentu ya, tergantung dari informasi awal. Berapa Tmax-nya? Kalau Tmax-nya terbayang bagi kita adalah 2 jam misalkan, maka kita harus lakukan sampling 3 titik minimal di daerah sebelum 2 jam itu. Ya, nah, kalau waktu paruh Tmax-nya itu adalah 1 jam, maka kita harus tarik 3 titik sebelum 1 jam. Ya, penyimpanan sampel juga harus kita lihat ya, karena ini adalah berpengaruh terhadap kerusakan sampel atau tidak nanti. Ya, bagaimana kita melakukan preparasi sampel. Pada umumnya orang akan gunakan metode ekstraksi. Metode ekstraksi akan dapat kita pakai dengan metode single ekstraksi. Ya, dengan single ekstraksi itu harus ada persyaratan. Ya, ada persyaratannya single ekstraksi. Kalau dalam teori-teori analitik, ekstraksi yang dilakukan secara berulang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 1 kali ekstraksi walaupun kita menggunakan jumlah pelarut yang sama. Itu teorinya. Ya. Tetapi di dalam farmakokinetik tidak mungkin kita lakukan 3 kali ekstraksi untuk 1 sampel yang sama. Sangat tidak mungkin itu. Akan menghabiskan waktu. Ya, sehingga dalam farmakokinetik itu boleh kita lakukan single ekstraksi asalkan ya recovery-nya itu adalah bagus di atas 80% recovery-nya boleh single ekstraksi. Tapi kalau di bawah 80 kita harus cari metodenya. Pelarutnya kita jumlah pelarutnya, jenis pelarutnya, kemudian kondisi pH di sampel juga sangat menentukan. Ingatlah dengan persamaan Henderson dengan Nassalbach yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Jadi, kemudian analisis kadar obat dalam material hayatinya dapat berulang sesudah washout period ya. Washout period itu pertimbangannya adalah waktu paruh, eliminasi obat. Serta kita harus memperhatikan kerusakan terhadap, kalau kita menggunakan darah manusia, biasanya hanya dengan satu titik pengambilan sampel saja. Dengan adanya saya lupa namanya, jarum yang kita tempelkan pada pembuluh vena, nanti kalau sudah nanti ditutup lagi. Ya, ada metodenya. Kalau pada hewan percobaan tidak bisa seperti itu. Tuh, obat yang perlu dilakukan bioavailabilitas yang mana? Obat yang batas keamanannya sempit ya. Nih, obat yang absorpsinya berfluktuasi, obat yang variasi individunya besar dalam kadar dalam plasma, diperlukan untuk mempertahankan MEC apa? Minimum effective concentration, MTC itu adalah minimum toxic concentration, ya obat dalam cairan hayati selama terapi, dan obat-obat baru. Sedikit bioekivalensi ya. Bioekivalensi berguna untuk membandingkan bioekivalensitas suatu obat dan berbagai produk obat sehingga didapat produk yang lebih unggul. Alasan dilakukannya bioekivalensi karena produk obat yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberikan efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Produk obat yang bioekivalen harus mempunyai bioavailabilitas sistemik yang sama sehingga respon obat di dalam obat yang sama dapat disetarakan. Itu yang disebut dengan kesetaraan biofarmaseutik ya.
Berobat yang bioekuivalen harus mempunyai biofilosis-sistemik yang sama ya, sehingga respon obat yang sama dapat disetarakan ya. Ini sudah tadi. Ada kira-kira pertanyaan sampai sana? Nih, sudah bisa dibaca sajalah di dalam apa lagi ya. Nah, ini produk obat yang apa ya, yang bioekivalen ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan profil farmakokinetiknya, ya tidak jauh berbeda. Pada fase absorpsinya tidak jauh berbeda, ya fase distribusinya jauh berbeda, eliminasinya juga tidak jauh berbeda. Dan itu nilai AUC-nya. Nah, parameter dikatakan bioekivalen itu apabila perbedaannya maksimal ada 20%. Ya, perbedaan itu maksimalnya 20%. Jadi antara 80 sampai 120 masih dikatakan bioequivalence. Ya, itu toleransi yang dihitung menggunakan metode statistik. Ya. Cukup logis nggak kira-kira menurut saudara itu? Apalagi kalau sekarang ini ya, kalau sekarang kan seperti kita apakan saja lah ya, asumsikan saja lah. Kalau sekarang angka mutu kita kan 80 sudah A, 100 sudah A. Jadi antara 80 dengan 100 itu sama A, berarti dia ekivalen ya. Tapi antara orang yang dapat nilai 80, kebahagiaannya akan berbeda dengan orang mendapatkan nilai 100. Kebahagiaannya. Jadi mungkin tidak tidak susah juga kita mendapatkan 100 sama 100 ya. Apalagi kalau formulanya itu masih sederhana komponen-komponennya. Ini yang pernah saya sampaikan kepada saudara untuk dicari ya. Tugasnya. Jadi barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan untuk mengupload tugasnya. Saya buatkan lagi jadwalnya ya. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Ada enggak pertanyaan? Alicia, ada pertanyaan, Alicia? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Waktu kita masih ada sekitar 3 menit lagi. Tidak ya? Kalau tidak, minggu depan siap untuk presentasi lagi ya. Untuk telah diberikan ya. Oke, kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.